Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist kita tentang algoritma LSTM yang menggunakan data dari BMKG. Dan di video kali ini kita akan melakukan code refactoring atau refactoring kode, di mana kita akan melakukan refactoring untuk mempersingkat kode-kode kita serta memudahkan kita untuk menggunakan ulang baris-baris kode atau biasa dikenal dengan istilah reusability. Jadi apa tujuan refactoring itu ya? Tentunya kita akan mempersingkat kode-kode kita, mempermudah kita untuk menggunakan baris-baris kode tertentu secara berulang dan mempermudah keterbacaan kode kita. Jadi langsung saja kita buka folder project kita ke dalam Google Collaboratory. Jadi di sini sudah tampil kode-kode kita dari video-video sebelumnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada banyak sekali kode dan ada banyak juga kode yang kita ketikkan secara berulang. Misalnya saja untuk kode ini kita mengetikkan kodenya sebanyak 6 kali ya, teman-teman. Dari indeks 1, indeks 2 hingga indeks ke-5. Jadi dari indeks ke-0 sampai ke-5 kita menuliskan kode yang sama. Jadi bagaimana kalau kita lakukan refactoring dengan mengelompokkannya atau dengan membuatkan fungsi untuk melakukan tugas-tugas yang dikerjakan oleh kode ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Di indeks ke-0 ini kita membuat sebuah diagram dengan target indeks 0. Jadi bagaimana kalau kita buat saja sebuah kode, kita buat sebelumnya di bagian atasnya. Jadi ini kode untuk membuat diagramnya, kita tambahkan sebuah kode di atasnya. Kita buat namanya, misalnya saja buat grafik seperti ini. Nah, dan di sini kita tambahkan titik 2. Dan untuk kode di bawah ini kita pindahkan saja atau kita kopikan saja ya teman-teman. Ctrl C dan kita paste di bagian atas sini. Selanjutnya kita berikan indentasi seperti ini dan kita jalankan. Setelah itu ini kita jalankan, maka di sini PLT is not defined. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita jalankan dulu semua dari awal. Kita klik runtime dan run all seperti ini, agar kita mengeksekusi dulu semua baris-baris kodenya dari awal hingga baris paling akhir. Dan seperti biasa jangan lupa untuk mengupload juga file datasetnya. Nah ini kita upload file datasetnya dan kita jalankan ulang lagi seperti biasa. Dan kita tunggu hingga proses run kodenya selesai. Nah, jika kodenya sudah berhasil dijalankan, nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita menggunakan kode yang sama secara berulang-ulang, yang berbeda hanya target indeksnya saja. Dan title yang ada di sini. Jadi bagaimana kalau kita buat ke dalam sebuah fungsi, di mana tadi kita sudah membuat sebuah fungsi. Ya, seperti yang ada di sini, ada fungsi buat grafik seperti ini. Saya perbesar saja biar terlihat lebih jelas. Kita buat sebuah fungsi buat grafik sebelum kode untuk menampilkan sebuah diagram. Jadi kodenya sama. Jadi kita copy saja yang ini ke atas tadi, ke sini. Tapi jangan lupa untuk berikan indentasi. Nah, sekarang kalau kita jalankan kode ini, misalkan saja kita run di sini, kita run, maka akan tampil sebuah grafik. Nah, tapi kalau kita panggil fungsi buat grafik tadi,
sebenarnya kita bisa lakukan hal yang sama. Misalnya ini kita copy dan kita pastekan di sini dan kita jalankan, maka hasilnya sama saja. Jadi kita bisa menggunakan fungsi untuk membuat kode kita menjadi lebih singkat. Selanjutnya kita tinggal membuat parameter untuk fungsinya, karena seperti yang teman-teman lihat di sini kita memiliki title yang berbeda-beda serta target index yang juga berbeda-beda. Bagaimana kalau kita hapus saja target index yang ada di sini dan kita tambahkan target index sebagai parameternya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, apalagi yang berbeda dari target index? Ya, tentunya title ya, teman-teman. Di sini temperatur minimum, nantinya ada juga temperatur maksimum, kelembapan, dan lain-lain. Jadi, untuk title ini kita hapus dan kita gantikan dengan variabel title yang diambil dari parameternya di sini. Jadi, kita bisa menambahkan parameter di sini. Yang pertama target index 0 dan titlenya temperatur minimum seperti ini, dan kita jalankan. Nah, ada yang error. Oh ya, jangan lupa jalankan dulu untuk fungsinya ya teman-teman. Di sini fungsinya kita jalankan agar bisa dipanggil di bawah sini, maka hasilnya akan sama saja. Jadi kita sudah membuat fungsi dan memanggil fungsinya sehingga kodenya menjadi lebih singkat. Selanjutnya, fungsi buat grafik ini teman-teman bisa copy saja. Dan untuk temperatur maksimum di sini teman-teman bisa hapus saja kode yang panjang ini dan gantikan dengan kode yang hanya satu baris seperti ini. Tinggal ubah target indeksnya menjadi 1 dan titlenya menjadi temperatur maksimum seperti ini. Dan kita jalankan, harusnya hasilnya sama saja. Nah, hasilnya sama saja, temperatur maksimum. Untuk indeks kedua yaitu temperatur rata-rata, kita paste juga. Dan target indeksnya kedua, titlenya temperatur rata-rata. Kita jalankan, hasilnya akan sama saja. Nah, seperti ini. Temperatur rata-rata hasilnya juga sudah oke. Target indeks ketiga yaitu kelembapan rata-rata, kita paste. Target indeksnya ketiga, titlenya kelembapan rata-rata. Kita jalankan, harusnya hasilnya sama saja. Oke, kemudian yang keempat juga ya kita lakukan seterusnya ya teman-teman. Kita hapus saja kode yang panjang ini, kita gantikan dengan kode yang hanya satu baris ini. Ini indeks ke berapa ya? Keempat, sudah benar. Titlenya kita ganti menjadi curah hujan. Dan kita jalankan, harusnya hasilnya sama saja. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya akan sama saja. Dan terakhir, untuk target indeks kelima seperti ini. Titlenya di sini lamanya penyinaran matahari. Dan kita jalankan, maka hasilnya akan sama saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat sebuah fungsi dan memanggil fungsinya dengan cara yang lebih singkat seperti ini. Hanya dengan satu baris kita sudah berhasil membuat grafik dengan memanfaatkan fungsi. Jadi kita sudah melakukan code refactoring untuk kode membuat grafik seperti ini. Selanjutnya, di bagian export data atau export file menjadi Excel ini kita juga melakukan hal yang sama. Di sini kita tuliskan kode berulang-ulang sebanyak 6 kali. Bagaimana kalau kita kelompokkan juga kode ini menjadi sebuah function? Jadi di sini kita tambahkan kode lagi, kita letakkan di bagian atas. Di bagian atas lagi. Nah, sebelum kode yang ini ya, sebelum kode untuk export target index 0, kita letakkan sebuah kode untuk mendefinisikan sebuah fungsi.
Misalnya nama fungsinya export Excel seperti ini. Dan kita tambahkan titik 2. Dan di sini kita copy saja semua kodenya. Seperti ini. Dan kita berikan indentasi seperti ini. Dan untuk target index sama seperti tadi, kita tangkap sebagai parameter target index. Nah, seperti ini. Dan apalagi yang berbeda selain target index, ya tentunya nama file ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, di sini nantinya pasti nama filenya akan berbeda-beda. Ada TN, ada prediksi TX, ada TAVG dan lain-lain. Jadi untuk nama file kita tangkap juga sebagai parameter di sini. Misalnya nama file yang kita tangkap dari parameternya. Di sini kita buat parameter juga nama file. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil saja export Excel ini. Jangan lupa jalankan dulu ya teman-teman, kita jalankan dulu. Dan di sini kita hapus dulu ya semua file-file Excelnya. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Untuk prediksi RR, prediksi TAVG kita hapus juga. Prediksi TN kita hapus. Prediksi TX kita hapus juga. Dan terakhir itu prediksi SS kita hapus juga. Nah, selanjutnya kita sudah membuat fungsi untuk ekspor Excel. Selanjutnya di bagian ini untuk prediksi TN kita copy saja fungsi ini. Dan di bagian sini kita hapus semuanya. Kita cukup menggunakan satu baris saja untuk mengekspor file menjadi Excel atau mengekspor hasil prediksi menjadi file Excel. Kita paste target indeksnya 0, nama filenya prediksi tn.excelxx seperti ini. Jika kita jalankan, nah sudah berhasil. Kalau kita refresh di sini, maka prediksi TN sudah muncul sebagai file Excel. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal copy saja ekspor Excel, dan ini kita ganti untuk prediksi TX. Kita paste indeksnya 1, titlenya prediksi TX. Kita jalankan, kita refresh di sini dan sudah muncul prediksi TX. Sekarang untuk indeks kedua TAVG, kita ganti sini TAVG, dan indeksnya kedua kita jalankan lagi dan kita refresh. Nah, maka prediksi TAVG sudah berhasil kita download atau kita ekspor. Selanjutnya untuk target indeks ketiga, lakukan hal yang sama. Target indeksnya 3. Ini untuk yang ketiga apa ya tadi? Indeks ketiga. Oke, saya lihat dulu ya, saya lupa soalnya. 0, 1, 2, 3. Oh, RH AVG. Kita kembali ke paling bawah. Nah, di sini untuk indeks ketiga itu ada RH AVG seperti ini. Jika kita jalankan dan kita refresh di sini, maka akan muncul RH AVG. Sudah berhasil kita ekspor. Dan untuk RR di target indeks keempat, kita lakukan hal yang sama. Target indeksnya 4. Prediksi RR kita jalankan dan kita refresh lagi, maka sudah muncul prediksi untuk RR. Dan yang terakhir di sini teman-teman bisa tambahkan atau pastekan kode ekspor Excel juga. Target indeks 5 dan prediksi SS kita jalankan. Dan jika kita refresh di sini, maka sudah ada prediksi SS dengan ekstensi Excel SX atau file Excel ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menyatukan file-file ini. Misalnya cukup satu bagian saja seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, kita satukan saja di sini. Dan untuk
kode ini kita hapus saja semuanya. Dan ini kita bisa hapus dulu semuanya. Untuk prediksinya kita kosongkan dulu. Kita delete semuanya. Semua file Excel yang sudah kita ekspor kita delete dulu. Nah, sekarang sudah kita delete semuanya. Dan jika kita jalankan kode ini yang hanya 6 baris ini dan kita refresh, maka semuanya sudah muncul. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman untuk code refactoring kita pada video kali ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.